أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fi sirri wal alan. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ia mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa berbuat adil, menegakkan keadilan kapanpun, dimanapun dia bekerja, di tempat manapun dan berada di manapun, dia harus berbuat adil dan harus menegakkan keadilan. Ajaran Islam dengan lantang menyatakan bahwa tegak dan runtuhnya suatu bangsa, tegak dan runtuhnya suatu negara tergantung kepada ditegakkan atau tidaknya keadilan dalam hidup dan kehidupan bangsa tersebut. Dalam satu hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah, dulu ada suku Quraisy memperbincangkan seorang perempuan yang terhormat dari suku Al-Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Mereka pun berkata satu sama lain, siapapun orang yang tepat, siapakah gerangan orang yang tepat untuk membicarakan hal ini, untuk meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara mereka berkata, siapa lagi yang dapat membujuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Usama? Dialah orang yang disayang Rasul, dia ialah sahabat kesayangan Rasul. Maka berkatalah Usamah membicarakan hal itu agar perempuan terhormat itu dibebaskan atau setidak-tidaknya diringankan hukumannya. Fakallama Usamah faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Usamah berkata, menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Rasul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul menjawab, atashfa'u fi haddin min hududillah, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah aku mesti menolong orang yang layak untuk mendapat hukuman dari hukum Allah? Atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah aku mesti menolong orang yang layak untuk mendapat hukuman dari Allah? Thumma qama fa akhthaba, maka lalu kemudian Rasul berdiri dan kemudian Rasul berkhutbah, menyampaikan orasi. Faqala ayyuhan nas, innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarkuhu. Ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu, sesungguhnya kehancuran bangsa, kehancuran umat sebelum kamu adalah kanu idza saraqa fihim syarif tarku. Apabila ada orang yang mencuri dari kalangan yang terhormat, dari kalangan syarif, dari kalangan orang-orang bangsawan, tarukuhu, maka hukum dibiarkan saja dan tidak diproses, dan bahkan pelaku kejahatan pun bisa dibebaskan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had, dan apabila orang dari kalangan yang lemah, kalangan rakyat yang jelata, kalangan orang yang tidak berpunya, aqamu 'alaihi al-had, maka kalian hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Wa ayyumallah law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Rawahul Muslim an Aisyah.
Wa ayyamallah, demi Allah, lau anna Fatimah bintu Muhammadin, andai saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saraqat la tata'tu yadaha, maka pasti akan aku potong tangannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjauhi perbuatan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memperingatkan agar keadilan itu ditegakkan, hukum itu ditegakkan kepada siapapun dan siapapun pelakunya, tidak peduli apakah anak sendiri, tidak peduli apakah teman sendiri, baik dari golongan terhormat maupun rakyat biasa. Rasul menegaskan agar hukum itu ditegakkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan tegas Rasul mengatakan, innama ahlakal ladina qablakum, kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena tidak menegakkan hukum dan tidak menegakkan keadilan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, manakala pelaku kejahatan adalah orang terhormat, keluarga terhormat, dibiarkan saja tidak dijatuhi hukuman. Namun tatkala pelakunya adalah dari kaum mustad'afin, dari kelompok lemah, dari kelompok kaum cilik, keadilan hukum ditegakkan semestinya. Hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang lain dari hadis Huzaimah, sahabat Al-Khudaybi, ada seorang laki-laki menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhulunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang dengan amal itu dapat memasukkan diriku ke dalam surga. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-adlu wa tuhtiyal fadla. Berbuatlah adil, lakukanlah adil, tegakkan hukum, dan berikan sebagian hartamu, sedekahkan. Ya Rasulullah, fa illam astati, bagaimana kalau aku tidak bisa berbuat itu ya Rasul? Lalu kemudian Rasul melanjutkan, fahal laka min ibil, apakah engkau di rumah engkau memiliki seekor onta? Qala na'am. Orang itu menjawab, ya Rasul, aku memiliki onta. Fa'had ila ba'ir min ibilika wa saqa, fanadhara ila ahli baitin la yashrabuna al-ma illa ghayya illa ghabba. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Rasul menegaskan, fa'had ila ba'ir min ibilika wa saqa, peliharalah untamu, berilah makan secukupnya dan berilah minum secukupnya. Fanadhara ila ahli baitin, coba engkau perhatikan orang-orang yang memiliki onta, la yashrabunal ma'a illa ghabba, dia hanya memberi minum untanya hanya sekali saja. Fa innahu la yaqtabi ba'iruka wa la yakhriqu saqauka hatta tajibal lakal jannah. Maka sungguh untamu itu tidak akan binasa, dan pemberian minummu dan makanan itu tidak akan sirna sia-sia sampai Allah akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini para ulama menegaskan bahwa berbuat adil itu bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Berbuat adil itu tidak hanya adil kepada manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan pun haruslah kita berbuat adil. Bahkan di dalam hadis ini, manakala kita memiliki seekor hewan yang kemudian hewan itu kita pelihara dengan baik, beri makanan dengan cukup dan beri minuman dengan cukup, maka itu namanya kita sudah berbuat adil. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu di dalam hidup dan kehidupan ini, marilah kita
selalu berbuat adil. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-9 Allah menegaskan, tegakkanlah timbangan, timbanglah dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menimbang dengan adil, mengukur dengan adil, tidak mengurangi takaran, mencukupkan timbangan yang kita gargarikan sebagai perbuatan yang adil. Dalam sabda yang lain, hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya di hari kiamat adalah afdalu ibadillah manzilatan yaumil qiyamah imamun adil raqiq. Bahwa hamba yang paling tinggi kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah imamun adilun raqiqun, pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun sebaliknya, wa syarru ibadillah manzilatan yaumil qiyamah, dan orang yang paling jahat, yang paling jelek kedudukannya nanti di yaumil qiyamah, imamun jairun khirkun, pemimpin yang zalim, pemimpin yang melampaui batas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu pada bagian akhir dari khutbah ini, mari kita renungkan jalur yang cepat untuk bisa masuk surga adalah berbuat adil dan mengupayakan terwujudnya keadilan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena itu pada akhir khutbah ini ingin saya sampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari sahabat Buraidah, al-qudatu thalathatun, hakim itu ada 3, ithnani finnar wa wahidun fil jannah, yang satu masuk surga dan yang 2 masuk neraka. Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah, hakim yang tahu kebenaran, yang tahu bahwa perkaranya yang benar adalah benar, lalu kemudian dia menjatuhkan putusannya sesuai dengan hukum dan dia kemudian memenangkan kebenaran itu, fahuwa fil jannah, maka dia berada di dalam surga. Wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jaru fi hukmi fahuwa finnar. Yang kedua adalah hakim yang tahu kebenaran, falam yaqdi bihi, namun dia kendati pun mengetahui mana yang benar, akan tetapi dia tidak menghukumi dengan kebenaran itu. Wajar fil hukmi, dan dia menyimpang dari hukum, dari ketentuan yang sudah ditentukan, fahuwa finnar, maka hakim yang begitu akan berada di dalam neraka. Dan yang terakhir adalah rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha linnas 'alal jahlin fahuwa finnar, yaitu hakim yang tidak tahu kebenaran, faqadha linnas, lalu kemudian memberikan hukuman 'alal jahli, di atas kebodohannya, di atas ketidaktahuannya, fahuwa finnar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahul arba'ah, hadis dari Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa shahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Hakim. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita, bangsa kita, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.